Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal kuis serentak yang nomor 2, yaitu mengenai investment in associate. Disebutkan dalam soal pada tanggal 1 Mei 2016 PT Putri membeli 120.000 lembar saham PT Solehah dengan biaya 2.000 per lembar. Dibayar tunai dan diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan. Stockholder equity PT Solehah per 1 Januari 2016 terdiri dari ordinary share-nya 400 juta dan retained earning-nya 350 juta. Selama tahun 2016, PT Solehah mengumumkan laba bersih sebesar 120 juta dan membayar dividen pada 1 April dan 1 Oktober masing-masing 60 per lembar saham. Seluruh aset dan liabilitas PT Solehah per 1 Mei sudah sesuai dengan nilai wajarnya kecuali untuk inventory mesin, land, dan notes payable. Nilai wajar PT Saham Solehah per 1 Desember 2016 naik menjadi 2.500 per saham. Sementara itu, pada 31 Desember 2017, equity PTS terdiri dari common stock dan RE masing-masing 400 dan 420 juta. Nilai wajar PT Solehah per 31 Desember tahun 2017 turun menjadi 2.300. Pada 2 Januari 2018, PT Putri menjual 100.000 lembar saham PT Solehah dengan harga 2.100 per lembar dan kehilangan pengaruh signifikan. PT Putri lalu mengklasifikasikan sebagai FVTPL. Pada saat itu nilai wajar saham Solehah masih sama dengan nilai wajar per 31 Desember 2017. Oke, kita akan coba jawab. Pertanyaan pertama, menentukan persentase. Yang pertama, menentukan persentase. Sedikit saya besarkan. Kita lihat. Pembeliannya adalah 120.000 lembar. Kemudian saham beredarnya atau outstanding stock-nya $400 juta, nominalnya 1.000, berarti 400, 123 dibagi dengan 1.000. Sehingga persentase P-nya, PT Putri ya, saya simbolkan dengan P, adalah 120.000 dibagi dengan 400.000. Persentase 30%. Diasumsikan dia punya significant influence. Kemudian nomor 2, menentukan excess saat akuisisi. Di sini di akuisisinya 1 Mei 2016, berarti ini termasuk interim acquisition. Kita akan menghitung excess-nya. Jadi consideration transfer adalah 120.000 lembar dikalikan dengan 2.000, 240 juta. Kemudian book value net asset S per 1 Mei tahun 2016, kita akan hitung dulu. Diketahui stockholder equity per 1 Januari, berarti saya tulis net asset 1 Jan 16 adalah ini ya, 400 tambah 350 ini 750 juta. Kemudian kita tambahkan net income dari Januari sampai dengan Mei.
Data di sini ada Januari, Februari, Maret, April, ada 4 bulan ya, 4 per 12 dikalikan net income-nya 120 juta. Kemudian ada dividen per 1 April, masing-masing 60 per lembar, berarti 60 dikalikan total saham beredarnya tadi adalah 400.000. Saya kalikan negatif 1 karena dia akan mengurangi ekuitas, sehingga total book value net asset 1 Mei adalah, saya jumlahkan, 766. Kemudian book value yang diperoleh ya, adalah 766 dikalikan dengan 0,3 ya, dikalikan 30% di sini. Hingga eksesnya $10.200. Kemudian kita alokasikan. Ada inventory, saya pindahkan dulu di bawah. Sini saya kasih fair value, book value, di sini fair value. Inventory book value-nya 20. Kemudian fair value-nya 27.500. Terjual 2016. Kemudian ada machinery 30 juta, 54 juta, kemudian ada land 120, 140, kemudian ada notes payable 10 juta, 12 juta. Kemudian selisih kurangkan dengan ini, khusus yang notes payable saya kalikan -1 karena sifatnya dia berkebalikan, 2 juta. Kemudian jangan lupa yang dialokasikan untuk P adalah dikalikan dengan persentase pemilikannya, dikalikan dengan 0,3. Kemudian kita jumlahkan. $58.50, sehingga goodwill-nya adalah selisih dari 10.200 dikurangkan dengan 58.50, ketemu 4.350. Kalau ditanya ini goodwill-nya, goodwill 30%, ini hanya punyanya P saja ya. Goodwill untuk P yaitu 30%. Kalau goodwill yang 100%, tapi ini karena investment associate kita nggak perlu menghitung yang 100% ya. Bagi 0,3 ketemunya 14,5 juta.
Ini kalau ditanya berapa goodwill yang 100%, namun biasanya goodwillnya hanya P saja karena di sini tidak ada kendali, dia hanya significant influence. Oke, berikutnya yang nomor 3. Pertanyaan berikutnya, menentukan besarnya pendapatan investasi yang diakui PT Putri tahun 2016. Income from S 2016. Oke. Kita akan menghitung bagian net income. Net income dari Mei ya, dari Mei sampai dengan Desember. Berarti di sini 8/12 dikalikan dengan tadi net income-nya adalah 120 juta. Kemudian dikurangkan dengan di sini saya inventory ya, inventory excess inventory-nya minus 22.550.000. Kemudian machinery-nya sisa manfaatnya 4 tahun sejak 1 Mei 2016. Oke, berarti di sini kalau saya hitung amortisasi per tahunnya, Rp1.800.000 dibagi dengan 4 tahun, kemudian dijualnya 2017 land ya, dijual 2017, notes payable-nya jatuh tempo 2016. Kemudian ditambah amortisasi mesin. Ini juga sama, 8/12 dikalikan dengan 450.000, ketemunya 300.000. Yang terakhir amortisasi notes payable. Ini juga kita tambah ya, amortisasi notes payable karena dia jatuh temponya di akhir tahun 2016, sehingga totalnya Rp7.865.000. Kita cek lagi. Oh iya, ini lupa ya, net income-nya belum dikalikan dengan 0,3. Ketemunya 22.650.000. Jadi jangan lupa yang di atas bagi net income-nya jangan lupa dikalikan 8/12 dan 0,3 di sini. Kemudian yang nomor 4, pertanyaan nomor 4, membuat jurnal PT Putri terkait investasi tahun 2016. Jurnal 2016. Yang pertama kita akan mencatat pembeliannya, investment in S pada cash ya, yaitu total consideration-nya 240 juta. Kemudian jurnal yang kedua, menerima dividen, bahwa dia dibayarkan 60 per lembar. 60 dikalikan pemilikan lembar sahamnya adalah
120.000 berarti yang berikutnya adalah investment in S pada income from S yang sudah kita hitung di atas sebesar 22.650. Kalau misalnya mau didetailkan, berarti nanti bagian net income-nya investment in S pada income 24 juta, kemudian nanti income pada investment in S 2250, kemudian investment in S pada income 300.000, dan terakhir investment in S pada income from S sebesar 600.000. Totalnya nanti 22.650.000. Nomor 5, menentukan saldo investment 31 Desember. Saldo investment in S. Kita bisa lihat dari soal nomor 4 tadi, saldonya ini 240 dikurangi dengan 7.200.000 ditambah dengan 22.650, ketemu 255.450. Kemudian yang nomor 6, menentukan saldo investasi per 31 Desember. Saldo investment in S per 31 Desember 2017. Kita hitung dulu saldo equity per 31 Desember 2016 dulu ya. 2016 berarti saldonya kita mulai dari awal dulu deh. 1 Januari 2016. 1 Januari 2000. Sebentar. Saldo per 31 Desember 2017 adalah 255.450. Kemudian saldo equity per 3 salah ya. Ini saldo yang di atas ini adalah saldo investment ya, saldo investment in S 31 Desember. Kemudian kita ingin menghitung berapa investment in S pada 31 Desember 2017. Kita lihat di sini, di dalam soal tidak diketahui berapa net income di tahun 2017. Namun hanya diketahui saldo ekuitas per 31 Desember tahun 17. Artinya, kita bisa menghitung investment in S 31 Desember 2017 yaitu dengan persentase P dikalikan dengan ekuitas S ditambah dengan unamortized excess. Di sini kita akan hitung dulu ekuitas S per 31 Desember 2017. Itu kalau kita lihat di sini ya, ada common stock-nya 400 dan RE-nya 400
Maaf. Kita ditanyanya ternyata di 2017 ya. Kita 2017. Benar ya di sini. Ekuitas per 31 Desember 2017 yaitu common stock 400 dan RI-nya 420. 820 juta. Kemudian unamortized excess-nya ada yang berasal dari goodwill. Kemudian kita cek di sini terjual 2016, terjual tahun 17 untuk lainnya, status payable-nya sudah jatuh tempo 31 Desember 2016. Artinya yang masih ada unamortized excess adalah yang mesin. Mesin baru digunakan di 2016 dan 2017. Berarti goodwill-nya tadi sudah kita hitung ada ambil yang 100% ya. Kita ambil yang 100%. Goodwill-nya 14,5. Kemudian untuk yang satu lagi machinery. Oke, machinery di sini. Kita ambil excess yang 100%, berarti untuk amortisasi per tahun yang 100%, 110, 100%, berarti 450.000 dibagi dengan 0,3 atau 1,5 juta setiap tahun. Kemudian machinery-nya 100%-nya adalah 6 juta. Oke. Kemudian sudah diamortisasi tahun 2016 dan amortisasi tahun 2017. Amortisasi 2016-nya di sini ya. Oke, namun dibagi dengan 0,3 atau 1,5 juta dikalikan dengan 8/12, yang 2017 sudah full 1,5 juta. Sehingga nilai machinery-nya bisa pindah di sini ya. Oke. Saya jumlahkan unamortized excess-nya. Berarti di sini unamortized excess-nya adalah 11 juta. Kemudian kita jumlahkan ya, ekuitasnya, kemudian jumlah ekuitas S dan unamortized excess kemudian nilai investment in S 31 Desember 2017 adalah 0,3 dikalikan dengan 831. Kita
ketemu 249.300. Ini yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, membuat jurnal terkait dengan penjualan ya, penjualan di 2 Januari 2018. Penjualan. Cash receive-nya menjual 100.000 dengan harga 2.100. Berarti di sini saya akan menghitung sama dengan 100.000 dikalikan 2.100. Ini ya, kemudian investasi yang dijual adalah 100.000 lembar dibagi dengan 120.000 lembar dikalikan dengan 249.300. 207. Jadi dari 120 dijual 100.000. Sehingga akan ada gain sebesar 210 dikurangi dengan 207, ketemu 2250. Kemudian nilai investasi yang tersisa adalah 249 dikurangkan dengan investasi yang dijual. Kemudian nilai fair value pada 2 Januari 2018 sama dengan 31 Desember 2.300 per lembar. Di sini ya, 2.300 dikalikan masih yang tersisanya berarti 20.000 lembar ya. Jadi sisa lembarnya di sini, kalau saya tulis di sini, sisa lembar berarti ada 20.000. Ini kan dia beli 120 dijual 100, jadi masih 20.000 lembar. 20 dikalikan 2.300 ya. 2.300. Kemudian kita bikin jurnalnya. Pada saat dia dijual, kita akan menjurnal cash, kemudian ada investment in S, cashnya dia menerima 210, investasi yang dijual 207, berarti di sini ada gain on sale of investment sebesar 210 dikurangi dengan 207. Kemudian yang berikutnya dialokasikan, diklasifikasikan ke dalam trading sekuritas. Nanti di sini investment in trading sekuritas, kemudian di sini ada investment in S, investment in trading sekuritasnya sama dengan nilai fair value-nya ya, berarti tadi sudah kita hitung di sini 40 6.000 ya. 2.000 berapa di sini? Kita lihat 31 Desember 2017. Putri menjual 100.000 lembar saham PT Solehah dengan harga 2.100 dan kehilangan pengaruh signifikan. Lalu mengklasifikasikan sebagai FVTPL. Pada saat itu nilai wajar saham masih sama dengan nilai per 31 Desember 2017. Maka di sini
sebesar nilai wajarnya adalah 2.300 ya, 2.300 dikalikan dengan 20.000 lembar. Kemudian investment in S-nya 4150 selisihnya, sehingga di sini ada gain on transfer kategori. Yaitu sebesar 46 dikurangi 41.550. Jadi ketemunya 4.450.000. Kita lihat nilai sisa. Bentar ya. Oke. Demikian jawaban terkait dengan soal nomor 2 mengenai investment in associate. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.